Hari kedua hujan di Purwokerto. Tadi aku jemput Rahmat. Lu nggak usah teriak-teriak, udah masuk aja udah. Assalamualaikum. Udah pura-pura. Bohong udah datang tadi. Nah, kan lu harusnya kan yang natural gitu bang, gua seakan-akan baru datang gitu terus kameranya udah siap. Jalan itu bilang mau jalan lu ya. Berapa? Coba kalau bilang tanggal Lu sebelum-sebelumnya. lihat sehari berapa gua DM lu kapan itu? Berapa hari sebelum? Iya sih itu yang gua bikin IG story gitu ya. Lu bohongin Gue ini bang lupa gua apa jarang buka DM gua tuh. Ayo Purwokerto, jangan alasan gue gituin. Jadi lu nggak ngeposting apa ya soal Purwokerto kan? Iya. Oh pengen apa, kangen Purwokerto karena dia posting ini Maggie Cilacap. Tuh lu baru nyaut kemarin Selasa pas gue nyampe. Tapi lu nyampe sini tanggal 24 kan? Kemarin gue baru nyampe jam 4 sore baru nyampe sini. Malam-malam di tiket kereta salah gue. Salah lihat jadwal. Dia belinya tanggal 25 jam 8 pagi. Gila, yang 9 malam gue berangkat tuh, gue udah gila, gue sampai marah-marah dari gue. Lu gimana sih lu? Gue mau terlambat keretanya dikit aja, gue bilang nih. Saat udah sampai di jalan, bang maaf ya bang, sampai ada gue minta maaf gitu sama gue. Telepon maaf ya bang. Terus pas gue ngeliat ini aneh apa namanya reka-reka, wah anjing gue yang minta maaf. Salah tahu. Ada gue nih. Goblok. Terus tadi dia cerita di motor katanya akhirnya mau nggak mau ya karena udah terlanjur di Gojek baru ngeliat jadwal akhirnya dia ke stasiun untuk rapid. Di mana-mana orang rapid ke klinik dia ke stasiun. Bego. Abisnya daripada mubazir, Iya. padahal sebenarnya itu gue baru sampai Keramat Jati tuh Gojek itu. Cuman gue pikir-pikir lagi, muter balik nggak ya? Maksudnya biarin aja lah, ikhlasin aja. Kasih apa Tentang ya? gocap itu, biarin aja kan lu pakai GoPay juga tuh. Tapi ini harus rapid. Udah mending gua rapid aja deh. Daripada pagi ngantri. Iya, makanya gua rapid. Lo rapid itu yang nyetekin ini masinis. Kan di stasiun. Bukan maksudnya walaupun di stasiun di bandara juga rapid juga bukan pilot juga. Dia kan ada urusan juga sendiri. Kopilot berarti. Penumpang. Sama penumpang. Selamat datang di Batu Raden. Ada Rahmat, ada Ubay, ada Reno, dan mari kita unboxing barang apa saja yang gue bawa di box ini. Box kanan gue isi dengan alat-alat kamera. Salah satunya chargeran. Terus ini tas wastebag, ini yang biasanya gue gendong tapi tadi gue taruh dulu. Alat mandi, celana pendek, jas hujan,
mounting kamera, ya perlengkapan kamera lah di box kanan. Ada speaker, karena kamarnya deket banget, motor gue taruh sini aja biar ngeluarin barangnya gampang, nggak sempit. Sebelah kiri gue hanya isi pakaian, ini pakaian kotor, udah bekas kemarin. Ini celana pendek akan gue pakai. Udah, ini isinya cuma baju, parfum, sama kunci-kuncian, kunci pas gitu-gitu. Udah, simple, kapasitasnya 27 liter, 27. Jadi kasurnya tidur sebenarnya. Extra bed kan buat koko, di sini kok. Tadi gua tidurnya gimana? Begini tadi gua tidur. Iya. Si kokok doang gede di sini lah, di bawah sini lah. Gimana nih kok ada bekas ini kok? Enggak, ini bahasa tadi bisa kecu. Udah, anjir kayak kasur orang meninggal ya. Rahmat, siapa ya? Gimana bang? Baik dia. Baik dong. Jangan enggak pernah. maksudnya. Nggak pernah. YouTube-nya Bari itu pusat gibah sebenarnya dibanding Komtung menurut gua. Oh, lu mengecilkan Komtung? Enggak, Bang enggak begitu. Jangan gitu dong. Jadi Bang Nanet, bercanda Bang Nanet, ini emang Bang Bari yang main. Tapi kalau Rahmat di Bokerto, itu dia tuh nggak pernah macam-macam. Dia selalu ikut pengajian. Enggak ada. Kadang-kadang. Enggak. Rahmat itu kalau di Purwokerto nggak pernah macam-macam. Satu macam doang, ngewe. Enggak. Bintang itu. Bintang nggak bercanda. Kita semua di sini untuk relaksasi. Benar banget. Tapi itu serius ya ngewe. Wah, itu jangan yang enggak, Pak. Ini nanti calon mertua Awan lihat atau gimana, Pak? Emang bertuanya kenal Bari? Suka banget nonton TV Bari. Oh, Subscribe. Bisa ya. Bisa, Mama, baik. Selamat datang di hari ketiga gua di Purwokerto dan ini adalah hari kedua untuk Rahmat. Ya. Kami sekarang ada di Baturaden, di villa favoritnya Rahmat. Sejak Iya. 2016. Sejak 2016, Rahmat kalau ke Purwokerto selalu di sini inapnya. Iya. Kenapa lu tiba-tiba bisa nyusul gue? Itu juga nyusul. Jadi ini gue agak cerita dikit ya. Jadi gue kira ya kan, gue bingung nih. Lu kira lu bingung, maksudnya gimana sih? Tadi. Gue nyusun kata-katanya ya. Seminggu ini kan gue lagi nyantai nih. Nyantai. Gue pengen keluar kota lah, jalan-jalan. Gue ngeliat Indra kan di Bali. Iya, kan? Indra lagi di Bali. Sama Mas Wira di Bali gitu. Banyak lah di Bali, sama Dayat Pialang juga di Bali kan. Piliang. Iya, Dayat Piliang juga di Bali kan. Banyak lah di Bali ya kan. Pokoknya teman-teman ada lagi pada di Bali lah ya. Nah, Ernest lagi di Bali. Enak nih kayaknya nih ke Bali nih, gue pengen ke Bali kan. Nah, tapi gue ngeliat IG story lu di Purwokerto. Wah, gue mendingan ke Purwokerto aja dah. Itu sore kan ya? Sore ya? Lu ngeliatnya sore ya, bukan malam ya? Mau ke malam. Mau maghrib kan? Maghrib kan lu maghrib. nyamber gua kan? Nelfon gua lu jam 7 kalau nggak salah. Ya, terus gue bilang, masih lama nggak? Kalau masih lama gue nyusul gitu kan. Sampai tanggal 27 kan. Ya udah deh, gue lihat Traveloka kan. Wah, ada nih jam 9 malam ini nih. Wah, anjir. Udah excited banget. Gue mendingan langsung mesen di loketnya aja, nggak usah di Traveloka. Langsung mesen di sana. Ya, set. Naik Gojek, udah di Keramat Jati, gue lihat Traveloka lagi. Hah, kok tanggal 25 nih, bukan tanggal 24. Gue bilang, aduh mana Gojek 60.000 kan. bisa gak sih balik lagi terus balikin 10.000 gopay gue gitu. Anjing, kenapa 10.000 bangsat. Terus gue bilang sama lu, "Bang, gue salah hari, Bang." Oh, ya udah berarti besoknya. Nah, daripada gua mubazir Udah di jalan terus tujuan gue stasiun Pasar Senen, gua akhirnya memutuskan untuk rapid test aja. ya, karena naik kereta perlu rapid ya. Gua perlu rapid ya. Jadi gitu. Gue ditanya Gojeknya, "Abang ke stasiun mau kemana, Bang?" "Mau rapid." Emang di klinik kagak ada? Nggak ada. Saya mau di rapid sama Mas ini. Udah tuh akhirnya gua ceritain, nah saya salah tanggal Pak. Oh yaudah, dianterin. Habis itu gua rapid, terus gua booking yang pagi-pagi adanya di Gambir. Aduh, gua Gambir. Terus gua kesini, emang gua suka aja sama kota ini tuh. Oke. Pertanyaan yang sering gue dapat, gue kan juga udah sering. Gue tahun ini aja sebulan sekali gue. Gila. Agustus, September, November. Warga Dan lo. mungkin Desember gue balik lagi. Kesini lagi Kesini karena lagi. nikah Karena Nubai. mau nikah Nubai Januari. Enggak, karena mau ke Custom Face Jogja. Oh, oke. Nah, gue tuh sering dapat pertanyaan dari beberapa anak-anak yang kenal di sini. Karena sering kesini, jadi kenal, jadi berteman, jadi ngobrol. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan Purwokerto? Iya. Sampai lu balik-balik mulu gitu.
Kalau gue pribadi, gue akan menjawab, gue sendiri nggak tahu kenapa, Matt. Benar. Gue sendiri nggak tahu kenapa. Gue pertama kali ke Purwokerto itu 2016. Sebenarnya malah tepatnya lebihnya ke Cilacap, karena itu adalah acara Sun Cilacap. Gue diajak Awe ngisi di sana, gue diajak Awe. Cuman kalau ke Cilacap itu kan turun di Purwokerto stasiun waktu itu. Turun stasiun Purwokerto, dijemput Ubay ke Cilacap. Habis balik dari Cilacap nginep lagi di Purwokerto 2 malam kalau nggak salah sama Awe. Setelah itu gue nggak tahu kenapa ngerasa enak nih kota. Dan gue kayaknya pengen balik sini lagi. Dan akhirnya udah tiap ada kesempatan main ke Jawa Tengah pasti lewatin sini minimal mampir semalam. Oke, biar besoknya baru OTW lagi. Ataupun mendingan gua kesana dulu, pulangnya baru gua mampir. Sering tuh, gua balik dari stand up gunung kan kesini dulu ya. Gua balik ke stand up gunung 2 itu dari Jogja kan. Stand up hutan. Dari Jogja ke Salatiga, naik motor gua sama Yoga Yugo. Dia bawa motor. Gua bilang, "Yok, bawa motor ya. Gua ikut lu ke Salatiga, gua mau ke Solo." Jadi gua dari Salatiga ke Solo. Naik motor tuh. Tapi nginap dari Jogja ke Salatiga dulu. Nginap semalam, dari Salatiga besoknya ke Solo, nginap semalam, ngecek motor gue. Waktu itu motor gue masih di bengkel gue di Solo waktu itu. Jauh juga ya bengkel dari di Solo, gue naik kereta ke Purwokerto. Terus gue nginep di sini 3 malam apa. Baru gue pulang. Kalau lu kenapa? Kenapa Purwokerto? Ya itu tadi gue paling kalau misalnya bisa jawab ya, alasannya karena suka aja sama kota ini. Jadi menurut gue kota ini tuh belum belum tercemari sama nafsu dunia kalau kata gue. Keren, bener. Iya, masuk akal. Setuju nggak lo? Belum tercemari sama nafsu dunia. Kayak warganya tuh masih yang jualan harganya masih harga merakyat. Dia nggak memperdulikan wisata dari mana, wisatawan dari mana, mau dari Jakarta, mau dari mana. Harganya tetap harga lokal gitu. Di beberapa daerah lain mereka udah ngincer harga wisatawan kan. Jadi kayak anjir, malah kadang-kadang jadi lebih mahal dari Jakarta. Kan maksudnya kita kan ngelihat ya UMR dari daerah sini harusnya kira-kira taksiran harganya segini. Kalau Purwokerto tuh kayak masih tadi aja ya. Gua sarapan itu lauknya banyak banget, nasinya banyak banget. Itu cuman 12 ribuan gitu. Iya. Kayak ini kayaknya kalau misalnya di kota lain belum tentu segini nih maksudnya. Dan tadi lumayan tuh nasi, telur bulat, tahu, terong, terus tempe, ya kan? Dan kadang-kadang nih ya, di beberapa daerah nih, kayak ngelihat logat gue di Jakarta nih, harganya beda tuh. Nah berarti lu masalah ke harga dan gaya hidupnya. Itu yang gue bilang belum tercemari sama nafsu duniawi gitu. Kalau gue itu salah satunya nih, maaf kalau ada tok yang lagi renov biasa. Kebun papa sedang dibangun. Harvestman. Lagi bangun rumah kaca. Ya Allah. Persiapan musim dingin. Gua sendiri bukan cuman masalah harga murah, tapi gua tuh melihat ketenangan di kota ini. Iya, benar. Lu naik nih, lu di kota nggak terlalu rame. Lu kalau mau sepian lagi, bener-bener sepi, naik aja ke Baturaden ini kayak tempat kita. Sepi banget, bro. Semalam kan gua muter tuh, sore yang gua bilang gua mau muter sore. Sore ini gua muter ke atas ke terminal Baturaden. Sepi banget. Bahkan lu kayak buat duduk-duduk ngelamun di pinggir jalan, minum kopi cukup tuh. Iya tuh. Buat bengong-bengong. Iya. Nah, Rahmat juga di sini tuh sering banget buat bengong doang. Ya kan, Matt? Iya, benar. Karena ini kalau lu tahu nanti ada gambarnya. Belakang villa ini kamar kita nih. Ini bukan villa sih, ini lebih ke hotel ya, Matt. Iya. Tapi kayak villa. Jadi ini halaman belakang kita langsung ngadep ke gunung. Benar. Jadi gua tuh pertama kesini 2016. Ubay. Jadi waktu itu Ubay punya acara di kampusnya terus gue ngisi kan. Unicom. Ya, Unicom. Amikom. Terus di Hotelina di sini kan. Terus semenjak gue kenal ini nih, gue anjir enak banget di tempat. Terus gue kayak 4 hari atau 5 hari dari mana-mana gitu. Iya. Terus kayak ngeliat belakang tuh kalau pagi-pagi kabutnya turun, kalau maghrib orange jersey the Jack gitu, kayak nyala orange-nya bagus banget gitu. Terus anjir gue kayaknya bakalan jadi tempat favorit gue nih. Udah jalan 5 tahun kan, gue udah kesini terus gitu. Dan biasanya tuh kayak misalnya gue mumet nih sama kerjaan atau sama kehidupan gue di Jakarta, gue kayak ngambil 3 hari gitu di sini seminggu ya? gitu. Iya. Pelayaran singkat gitu. Dan gue kayak siang datang, makan, keliling sebentar atau ke Loja lah kemana gitu. Sore
bengong Balik aja, sini, bengong sini aja, ya? ngopi, diam aja, enak Udah banget tau malam. ngeliatin gituan. Iya. Ternyata bengong itu nikmat, pantasan banyak pengangguran nih. Enak banget sumpah. Bengong nikmat kalau punya duit, Met. Iya juga. Nggak tahu ya kalau yang pengangguran nikmat juga nggak ya? Nikmat kayaknya sih, udah dijamin orang tua. Tapi memang nggak tahu ya, gue sendiri sering ditanya dan gue tuh nggak bisa jawab alasannya Ya. apa. Alasan konkretnya lah. Iya, kayak aneh banget lu, pasti ada sesuatu di sana. Nggak juga sih. Iya. Gue tuh kesini paling cuman sama Ubay. Kalau Wira lagi nggak ada, kalau lagi nggak ada paling sama Wira sama Reno, sama Ubay sama Reno. Kalau Wira lagi ada ya berempat-empatan tuh. Sama Wira, sama Ubay, sama Reno. Udah nggak ngapa-ngapain, beneran cuman banyakan gue kalau di sini ya banyakan bengong di hotel. Ntar makan keluar ngider-ngider kota, main ke Baturaden, duduk-duduk, minum susu jahe, makan mendoan, terus balik lagi. Hawanya tuh panas tapi nggak yang panas banget gitu. Iya, sejuk gitu. Ya, dan gue ngerasa di sini tuh Jawa Tengahnya dapat tapi belum terlalu hiruk pikuk. Ya, benar Belum benar. terlalu benar, padat benar, kalau benar. gue ya. Belum kayak masih belum terjamah gitu loh. Iya, Ya, iya. kayak misal kita mau ke daerah timur gitu kayak Gili Trawangan tuh kayak orang Gili Trawangan apa namanya? Yang di Lombok. Nah, Gili Trawangan bukan sih? Nggak tahu gue yang lu maksud mana. Yang ada pulau-pulau bagus banget kayak di Thailand. Iya, Ya kan Gili Trawangan kan. Itu kan kalau misalnya orang udah banyak tahu ya kan? Wisata tempat turis banget. Iya, lah ya. jadi turis jadi rame gitu. Malah jadi eksotisnya tuh jadi kurang. Kayak aduh alamnya tuh jadi nggak begitu kerasa karena udah banyak orang yang tahu. Kalau Purwokerto itu kayaknya ya masih belum terjamah banget sama orang Jakarta yang biasanya kan study tour coba ke Jogja pasti. Ya, kan? karena yang tempat wisatanya banyak. Iya, misalnya. gathering ke Jogja pasti. Jadi tuh hiruk pikuknya tuh padat banget itu. Kalau di sini tuh kayak lu kayak ngelihat ada orang bawa kayu gitu, masih ada. Terus kayak ngelihat jajanannya masih ada yang gopean harganya gitu. Makan kenyang 20.000 gitu. Gak masuk akal gitu maksudnya yang ini tuh hargain juga kereta juga nggak terlalu mahal. Jarak gitu. nggak terlalu jauh. Jarak nggak terlalu jauh. Lu naik kereta cuma 5 jam. Ya kan? Nyampe Naik kereta 5 jam, naik mobil 5 jam. 5 jam. Karena sekarang udah ada keluar tol Pejagan, keluar itu masih 2 jam dari situ. Naik motor cuma 8 jam. 9 lah. 9 jam Sama istirahat. Oke. Nggak terlalu jauh dan vibes Jawa Tengahnya dapat dan kalau gua kesini memang untuk mencari ketenangan sih, Met. Ya, benar. Untuk kabur bener. Kalau gua kesini emang untuk kabur, untuk nyari tenang, nyari bengong. Jadi benar-benar 3 hari tuh kadang nggak ngapa-ngapain. Bolak-balik sini. Dan tempat nongkrongnya juga cakep-cakep gitu. Iya. Orang-orangnya cakep-cakep ya karena di Unsur itu kan banyak orang dari Jakartanya juga, perantauannya banyak juga. Jadi kayak lu ngerasain situasi yang tetap hits kayak di Jakarta orang-orangnya, tapi dengan kearifan lokal. Iya, masuk akal. Itu jarang banget kan kita bisa temuin lagi maksudnya mungkin kita belum nemuin kota lain yang modelannya kayak begini. Kalaupun ada mungkin kayaknya lebih jauh. Iya. Kalau menurut gua. Yang menjadi favorit lu di Purwokerto apa? Ada beberapa sih yang menjadi Apa favorit aja? gua. Yang pertama ini yang Boro ini lah, Boro Hotel. Ini favorit gua nggak tahu tuh udah berapa kali tuh gua ini resepsionis. Oke, di kalau itu tuh. tempat nginep ya, tempat nginep. Lu Tempat itu? nginep. Iya, tempat nginep. Oke. Dan nggak pernah naik, nggak pernah turun harganya segitu-gitu aja. Kalau gua tempat nginep nggak tahu kenapa gua suka banget wisata niaga. Wisata niaga, Wisata tempat niaga wisudawan, Wisudawan. dan wisadawati. Karena itu kan di tengah kota banget ya, pusat kota banget, itu dari alun-alun deket banget. Dan pertama kali gua ke Purwokerto kayak gua nginep di situ deh. Di Wen. Yang gue sendiri, bukan yang sama Awe. Yang gue sendiri, terus kayak, ih enak nih kok tempat gitu. Harga nggak terlalu mahal, kemana-mana deket, posisinya strategis, tempat makan gampang dicari, fasilitasnya enak. Itu tempat nginep. Tempat nginap. Makanan gue suka apa namanya angkringan yang dimanapun di sini gue suka tahu. Kayaknya dia udah kayak franchise gitu. Jadi ada satu pabrik tinggal ngambil satenya di sana gitu. Kayak rasanya itu sama semua gitu. Terus sama soto Sutri. Waduh Ya. itu parah. Gue juga kalau gue itu. Parah soto Sutri. Favorit gue di Purwokerto adalah soto Sokaraja. Namanya soto Ya, Sokaraja. soto Sokaraja. Kan? Itu Tapi karena daerah Sokaraja tuh. Yang terkenal toko Sutri, Soto Sutri. tempat makannya. Ya, Itu gue juga itu. soto pakai bumbu kacang. Jadi itu tuh kayak soto daging,
Bisa yang campur kalau lu mau campur. Jadi ada dua macam ya. Ada yang daging sama yang campur. Kalau gue lebih suka yang daging karena gue nggak suka tetelan, jeroan dan lain-lain gitu. Daging, pakai lontongnya nggak begitu banyak. Daun bawangnya banyak. Aduh. Terus pakai toge nggak sih? Gue agak lupa deh. Ada kayak toge Ya. kayaknya. Pokoknya daun bawangnya banyak, enak, wangi. Pakai seledri. Terus sambalnya itu sambal kacang. Aduh, enak banget itu Enak sambal banget. kacang. Dan kerupuknya direndam kuah. Aduh, Ya kan ya? Swag, Kerupuknya swag. direndam kuah gitu nyerap kan. dia bersatu. Enak banget itu, soto Sutri Sokaraja. Gua tuh minimal harus 2 mangkok sih kalau di situ sih. Iya. Nggak bisa 1 kayaknya. Enak banget parah. Terus juga yang kerintilan-kerintilanan tuh kayak kerupuknya, satenya juga swag juga. Iya, Parah sih. Dia buka cabang tapi deket-deketan. Tapi rame mulu. Rame mulu. Aduh, jam 11 kadang-kadang suka udah habis. Ya. Itu gue pertama kali diajakin itu ya 2016 itu waktu ngisi acaranya Kampus Ubay. Ya jadi kalau misalnya ke sini tuh wajibnya itu Sutri. Sutri. Nah, bagus. Anak yang masih meleleh. Hah? Aneh banget lirik lu. Terus dulu tuh ada triangulasi, Bang. Cuma katanya Tahu ditutup gua. ya, ditutup. Iya, ya? ditutup. Gua juga dulu pernah diajak ke Itu triangulasi. swag banget sih triangulasi itu. Lu tahu triangulasi dari Ubay ya? Amin. Ubay tahu dari Wira. Wira tahu dari Ubay lagi. Enggak, Ubay itu enggak tahu triangulasi sebelumnya. Oh iya. Baru tahu gara-gara gua sama Awe sama Wira ke sana. Oh. Wir, di mana tempat chill yang asik, Wir? Diajakin ke Bukit Triangulasi. Terus Ubay, anjing aku baru tahu ini. Ubay nggak tahu apa-apa di sini sebenarnya. Karena bergaul sama Wira aja dia tahu. Iya. Triangulasi ya, tapi kayak udah tutup. Udah tutup. Kemarin tuh gua tahun baruan gua juga di sini kan. Oh, lu sempat gua belum pernah tahun baruan di sini. Di ini Pak Puncak gua diajakin nge-camp gitu sama Ubay sama teman-teman kampusnya juga. Ah. Ya teman-teman SMA, teman kampus. Itu swag banget parah sih. Jadi di mana? ini sebelum kan kalau misalnya mau naik ke sini kan ada kayak gapura gitu. Sebelum gapura tuh ada belok ke kanan tuh. Nah, itu lewat situ tuh. Naik motor cuman emang iya, bisanya. tahu gua. Itu swag Itu banget. sebenarnya sama, Matt. Ini kalau kita gapura kita lurus terus naik kan terminal Baturaden. Itu terus kita puterin keluar situ. Oh, Jadi ke itu situ kayak lagi. muterin doang. Oh. Sama di situ keluarnya. Nah mungkin pas triangulasi nggak ada kayaknya itu jadi Iya, tempat iya. favorit sih karena ya kayak lu juga, gua kan mau ke Semarang mau ngisi Sun Semarang ya kan. Sun Semarangnya tanggal berapa gitu? 4 apa tanggal 5 Januari gitu. Gua udah berangkat dari sebelum tahun baru biar gua tahun baruan di Prokerto gitu. Jadi ya gitu kalau misalnya gua ada kemungkinan lewat sini mampir dulu pasti. Atau pulangnya Atau pulangnya di sini. di sini. Ya, sama. Dan selalu Mboro ini. Nggak tahu nih Mboro nggak notice bisa kali di endorse. Mboro. Ntar coba. Cobain ya. Cobain soalnya di sini kayaknya ya kalau dijadiin room tour di YouTube gitu Iya. bagus juga. Bagus. Nggak harus yang diminta gratis juga kayak ada potongan harga. Dari 2016 200.000 terus kan. Gue udah hafal jalan, Matt, sekarang, Matt. Serius? Gue ke Purwokerto udah nggak pakai Google Map gue. Hah? Sumpah tanya Kokong. Jalan aja. Jalan aja. Lewat jalan lurus apa belok-belok tahu lu Ya tahu belok-belokannya? beloknya di mana tahu udah. Tapi di kota masih di beberapa tempat gue masih agak ngeraba karena sekarang kan jadi banyak jalur satu arah. Iya sih. Kalau dulu mah apal gue. Sekarang banyak satu arah, banyak berubah jadi kadang-kadang masih salah belok. Dan di alun-alun sekarang udah ada mall juga kalau pengen nge-mall. Iya, Rita. Di depan alun-alun ada Rita. mall. Terus ya satu lagi nih, gua ada kelupaan. Ada salah satu bioskop yang ini Raja tuh, Wali. ya itu. Gue belum pernah tuh, Matt, nonton di Lu situ. mau nonton? Enggak. Kan lagi Tutup nggak sih? tutup. Itu tuh menurut gua vintage banget ya. Iya, Jadi bioskop lokal gitu kan. semua posternya tuh masih dilukis. Masih dilukis. Ih, lucu-lucu banget lu sumpah. Dan gua nonton situ ya. Nyiprat lagi anjing, droplet bangsat. Sorry. Gue pernah nonton di Raja Wali ya kan. Sering lah bukan pernah lagi. Serius lu sering? Sering gue sering maraton film kali. Semua film yang ada di Raja Wali gue tonton maraton dari siang sampai malam gitu. Anjing. Dan harganya lu masih nemuin Ciki Cuba bang di bioskop. Jajanannya? Iya nemuin Ciki Cuba, nemuin apa namanya Ciki Gemes gitu-gitu. Terus juga New Green Tea kayak bukan di bioskop gitu Kayak tapi di kantin. iya tapi tampilannya kayak udah tampilan XX1 gitu tampilannya. Cuman jajanannya masih jajanan biasa aja. Iya, gua maraton film set. Tapi pas kocaknya duduk set.
Biasanya iklan yang muncul kan di bioskop kan, iklan-iklan yang apa namanya aplikasi. Sinarmas. Ini iklan pensi SMA 1 Purwokerto. Beneran? Iya, iklan pensi. Aduh lucu banget. Mengundang sellout seven. Ya Allah lucu banget. Aduh lucu banget itu iklannya pensi loh. Jadi acara-acara lokal. Iya. Acara reggae ada Tapi iklannya. bagus kan, maksudnya itu malah jadi ya iklannya muter apa maksudnya mewadahi acara-acara di sekeliling juga, Iya. jadi materi promo gitu. Bagus banget dan kualitas AC, kualitas layar, kualitas audio, kualitas jajanan di bioskopnya, terus juga tempat antriannya itu udah standar Jakarta. Iya. Cuman masih lokal. Masih lokal, dari luarnya udah lokal, dari dalam tuh udah. Iya. Ih, udah modern lah. Gue belum pernah tuh, gue sih pengen nyoba sih nanti kayak ini. Swag banget parah sih. Oke, kalau gitu terima kasih Rahmat. Ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di Purwokerto. Tapi ini pertama kalinya kita. Pertama kali kita bareng, Iya. karena kita dari dulu pengen, ayo Purwokerto, dia nggak bisa. Bang, ayo Purwokerto, gua nggak bisa. Jadi ini nih baru nggak direncanakan malah ya. Iya, nggak direncanakan. Pas direncanakan nggak sempet jalan-jalan. Mendingan emang jangan direncanakan lah. Bener. Biasanya yang direncanakan itu malah nggak jadi Bener, gitu. bener. Tapi yang direncanakan biasanya yang direncanakan malah nggak jadi. Yang nggak direncanakan malah jadi. Iya. Kayak rumah tangga hamil. Tuh kan. Wah, iya bener. Ya kan Hamil udah di luar udah KB nih jadi gitu. Grand pas nggak KB malah nggak jadi. Iya. Gitulah. Iya. Makanya selalu pakai alat kontrasepsi. Ya itulah pesan moral dari obrolan kita hari ini. Pakailah alat kontrasepsi.